kami ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Dan orang yang tadi paling bercahaya wajahnya yang kamu lihat, dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak reda membiarkan orang yang mencintainya bersedih sendiri memperingati maulidnya. Maka beliau hadir mengajak para sahabatnya untuk menghadiri maulid di tempat. Makanya kita juga harus senang dengan maulid baginda Nabi. Mudah-mudahan kita maulid sekarang tambah cinta, tambah mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat kita betul-betul diakui sebagai umat. Dan kita sebagai orang-orang pendosa yang tidak mungkin selamat tanpa syafaat beliau. Mudah-mudahan syafaat beliau Allah berikan buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Poin yang kelima aja dulu. Biar selesai. Karena Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Keberadaan Habib Abdullah sahib ratib ya. Yang senantiasa kita baca malam Sabtu di Al-Ghufran Balekambang. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu ya'malu maulidan lin nabi. Beliau selalu mengadakan maulid Nabi. Fi kulli sanatin tiap tahun. Salisa Jum'atin fi syahri Rajab. Jumat ketiga di bulan Rajab. Nah, jadi dia ngadain tiap tahun Jumat ketiga di bulan Rajab. Bulan Rajab bukan bulan Rabiul Awal, bulan Rajab. Wa yaji'u ilaihin nasu. Dan datang pada acara tersebut manusia-manusia min Dau'an. Wadi Ahmad Dau'an itu sebuah tempat yang terpencil gitu. Wadi Ahmad dan sebuah jurang Ahmad artinya tempat-tempat yang sangat jauh. Wa ghairi zalika minal jihad dan selain tempat-tempat tadi dari seluruh penjuru datang. Seluruh penjuru datang. Wa ya'malu li zalika diyafatan lil waridin. Dan beliau membuat untuk acara tersebut suguhan bagi yang pada datang itu mi'atain wa hamsina qawahila minad dirah. Beliau itu membuat 250. Kalau biasa nampan itu yang kayak apa? Biasa tempat kebuli itu kayak rampadan nampan itu minad dirah. Dirah itu apa namanya? Makanan gitu ya, makanan dirah itu kayak. Nah, kayak kalau di kita mah mungkin nasi gitu ya. Itu. Kalau ya mungkin nasi lah makanan yang di rampadan itu wa idamuha ad-duhur. Dan lauknya itu kacang hijau gitu ya. Jadi kacang hijau. Jadi sederhana, bikinnya cuman 250 rampadan, 20 nampan itu cuman apa namanya itu ya kayak sebenarnya biji-bijian yang kecil, makan makanan yang kecil, bukan biji sawi. Kalau zarah itu biji sawi, ini bukan biji sawi, itu yang kecil, makanan-makanan yang kecil. Kemudian lauk pauknya enggak ada daging sapi, daging kambing, enggak, cuman bubur kacang hijau aja, bukan bubur, kacang hijau. Dujar itu kacang hijau. Gitu. Jadi biasa aja. Wakana ba'dun nas, dan ketika beliau menyuguhi yang hadir itu dengan suguhan sederhana seperti itu, istankafa minal khamir. Itu minal khamir. Maka sebagian ada yang apa namanya menyombongkan diri lah. Minal khamir, khamir itu kalau khamar apa minuman keras. Kalau khamir tukang minum minuman keras. Tukang mabok hadiran maulid. Iya tukang mabok hadir maulid. Oh set deh suguhannya begini doang kalau bahasa kita. Waduh ini banyak orang segini maulid. Masa kacang hijau sih suguhin kan gitu. Orang mau motong sapi ke, itu motong apa gitu kan. Hamid wa Dujar. Lama ja'a jairan ila Habib Abdullah. Maka ketika datang si khamir ini, orang-orang yang tukang mabok ini ziarah ke Habib Abdullah, mengunjungi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fa asabahu magosun syadidun fi batnihi. Kemudian terjadilah mengenai kepada tukang mabok tadi magosun syadidun, mules yang banget fi batnihi di perutnya. Jadi perutnya mules. Masya Allah. Fasakadzalika ilal Habib, maka dia mengadu orang-orang yang mules perutnya teramat sakit. Waduh sakit. Pada bicara ke laporan ke
mengadu ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada abi syai'in minal khamir wad dujar falam tajidu syai'a, maka dibawalah apa-apa yang dibawa, apa yang datang, apa namanya, diperiksalah itu orang-orang yang mulas ini, enggak ada apa-apa, makanan yang lain juga enggak ada yang mabuk, enggak ada yang sakit, kok ini pada sakit-sakit semua, kan enggak ketahuan. Perasaan menyombongkannya itu kan cuma dalam hati. Mereka itu tidak ngomong, cuman mereka dalam hatinya mengatakan, waduh ini kok cuman begini, kan nggak ada yang ngomong, enggak, cuman mereka menyombongkan itu dalam hati. Makanya awas, hati-hati kalau Pak Undang cuma nyuguhin bala-bala doang, jangan ngomong macam-macam, bisa sakit perut nanti. iya kan ini Bu, ini sampai sakit perut begini itu, terima aja bala-bala, sikat, bakso sikat, uduk sikat, nggak dikasih-kasih Pak Undangnya sikat. Allah. Itu. Kemudian apa? Ketika diperiksa ternyata tidak ada yang secara zahiriyah membuat sakit perut, bikin mulus, enggak ada. Faqala lahum, maka berkata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib lahum, kepada orang-orang yang tukang mabuk yang menyombongkan diri ini, igsilul awani allati yusnau fihal khamir wa askuhu gusalataha. Udah cuci aja tuh tadi bekas-bekas makan yang digunakan untuk orang-orang mabuk tadi. Ayo, mana rampadan-rampadannya bekas dia, udah cuci, bersihin, airnya pakai air bekas nyucinya kasih minum sama dia, sama orang-orang yang mulus banget tadi. Bukan itunya, air bekas cuciannya diasukin ke gelas, ke teko, nih minum, yang sakit semua, yang mulus. Apa yang terjadi? Syaqallahu bil afiyah, kemudian syafahullahu bil afiyah, kemudian Allah menyembuhkan mereka dengan afiat. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti disuruh minum cucian piring di sini ya. Itu para jemaah sekalian. Ya, makanya ya, terima aja apa adanya. Itu, terima aja. Jangan ada yang komplain pulang dari sini mulus, sakit perut. Nah, itulah kehebatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu ingat kisah yang tukang es itu, sudah beberapa kali saya sampaikan ya. Tukang es itu kan jualan es, ketika jualan es dia musim hujan kan jualan es mah walaupun habis kan nggak dapat duit, jarang laku itu kan. Kalau dagang es mah kan laku nggak laku tetap habis. Iya kan, karena es mah mencair kan, seperti itu. Itu musim hujan dia keliling, nggak ada yang beli. Es biasa aja, nggak tahu, pokoknya dagang es aja gitu ya. Kemudian dia ketika kebingungan karena mencari pelanggan yang beli dan lain sebagainya, dia mendengar ada satu tempat yang sedang rame-rame kumpul-kumpul. Dia datangin ke situ. Pas dilihat, oh ada orang yang lagi baca rawi maulid. Yang lagi baca rawi maulid, subhanallah tabarakallah. Itu baca rawi maulid, wah ada orang rame, mangkal di sini. Ternyata betul berkah, dagang di tempat maulid berkah. Tapi nggak ada yang dagang kan sekarang kan? Nah, itu berkah. Berkahnya apa? Walaupun disuguhi maulid itu disuguhi apa, nggak ada yang namanya maulid disuguhi es, nggak ada. Saya aja nggak pernah disuguhi es nih Pak Kiai, ini suguhan maulid es nggak ada. Itu, kalau yang lain-lain sering. Ternyata yang habis jajan, habis makan ya cuci mulut apa keluar, banyak yang beli es dia. Sehingga esnya yang tadinya nggak ada yang beli laku, berkah hadir di acara maulid. Besoknya dia dagang lagi, nyari dia tempat maulid, bukan mau ikut peringatan maulidnya, mau dagang es biar esnya laku lagi. Begitu aja dia mencari, cuman lama kelamaan dia suka ada hafal, ngikut-ngikutin kok seneng. Pas lagi sepi nggak ada yang beli, kadang dia ikut gabung masuk ke dalam, orang angkat tangan. Asraqal kaunu batiha. Jadi ikut-ikutan juga, senang juga kan begitu. Kadang dia udah untung ini kepada jamaah, silakan gratis, digratisin. Sampai seperti itu. Sampai dia punya pikiran satu saat, saya kalau ada rezeki pengen deh ngadain di rumah kecil-kecilan. Begitu, pengen deh ngadain kecil-kecilan di rumah. Sampai begitu ngomongnya. Akhirnya subhanallah tabarakallah, ada terkumpul bisa buat bikin 100 besek lah untuk undang tetangga. Ngampis ngumpulin, terus kemudian dia
ngundang-ngundang ketuk tular ke tetangga-tetangga, ke ustadz, ke Pak Amil, ke tokoh-tokoh gitu ya. Mohon datang nanti habis Isya di rumah saya ngadain maulid. Nah ternyata setelah habis Isya ditunggu nggak ada yang datang. Jam 8 nggak ada yang datang. Kita tunggu lagi jam 9 nggak ada yang datang. Jam 10 nggak ada yang datang, jam 11 nggak ada yang datang. Oh ternyata mentang-mentang kita mah orang meredut, orang kecil, tetangga nggak ada yang mau datang. Pak Ustadznya juga takut nggak di amplop kali nggak ada datang. Iya, ini udah mau jam 11 gimana? Ini mau maulid tapi nggak ada yang hadir. Ya gimana kata suaminya, itu kata istrinya, Pak, Bapak kan suka ikut baca-baca maulid, hafal kali Pak? Ya hafal sih hafal, tapi kan masa, ya daripada nggak ada, masa kita nggak jadi maulid? Kan anak-anak juga udah pada hafal, sering ikut juga sekarang, ya udah kita maulid sama anak-anak aja udah. Berlima berenam aja udah cukup kita dengan anak kita, udah maulid dia keluarga. Tidak didatangi oleh tetangga-tetangganya. Karena tetangganya nggak ada yang memandang dia. Nggak ada yang menghargai dia karena dia emang cuman tukang es keliling, ke masjid juga kagak, ngaji juga kagak. Itu mah gara-gara dagang es aja jadi hafal maulid, pengen nikahin maulid di rumah. Luar biasa. Akhirnya sampai kepada makhluk ya. Asyraqal badru alaina fatafat minhul buduru mislah usnik mara'aina qatu ya wajah sururi. Istrinya sama anaknya nyaut bareng-bareng, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Makin ke ujung menetes air mata karena rindu kepada Rasul, sekaligus sedih, merasa jadi orang susah, jadi orang miskin, jadi orang meredut. Tetangga juga kagak ada yang mau menghadiri. Menangis makin sedih, makin ke ujung. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Menangis suaminya, menangis istrinya, menangis anak-anaknya sambil membaca maulid. Entah dari mana datangnya, ujug-ujug berudul ada rombongan orang baju putih-putih. Ikut duduk bahkan berdiri bersama-sama membaca maulid. Mara'a wajhaka ya As'ad ya karimal walidaini, hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Masya Allah, sampai selesai. Setelah selesai dibagikanlah itu snack yang 100 habis. Kemudian pulanglah, cuman sebelum pulang ada satu yang ditahan sama yang punya rumah. Ini rombongan dari mana? Kok seragamnya sama? Tadi itu siapa yang paling tinggi, yang paling bercahaya wajahnya? Kamu tidak tahu ya, kami ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Dan orang yang tadi paling bercahaya wajahnya yang kamu lihat, dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak redha membiarkan orang yang mencintainya bersedih sendiri memperingati maulidnya. Maka beliau hadir mengajak para sahabatnya untuk menghadiri maulid di tempat tersebut. Subhanallah, ini para jamaah sekalian. Makanya kita juga harus senang dengan maulid baginda. Mudah-mudahan kita maulid sekarang tambah cinta, tambah mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat kita betul-betul diakui sebagai umat. Dan kita sebagai orang-orang pendosa yang tidak mungkin selamat tanpa syafaat beliau.
Mudah-mudahan syafaat beliau Allah berikan buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'at wa fi jannati ru'yatahu wa murafaqat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal musyafa'ina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna mutabatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, kaulan wa fila wa amalan salihan wahda. Allahumma rizukna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah. Natawajjahu wa natawassalu bika ya Rasulullah ilallah subhanahu wa ta'ala fi qadai hajatina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kabulkan hajat kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan keagunganmu kabulkan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.